Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nova Eka Wardani dari PGSD In Service dengan NIM 8603222667. Saya di sini akan memberikan edukasi tentang tema prinsip-prinsip demokrasi. Apa sih pengertian demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, dan kratos kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan persamaan hak, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara berkala. Di sini, tujuan penerapan demokrasi ada beberapa hal, meliputi 1. Menjamin hak warga negara, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan kesempatan setara bagi semua warga negara. 2. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan, berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan bersama. 3. Mengembangkan partisipasi politik, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. 4. Mewujudkan akuntabilitas pemerintah, memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya kepada rakyat. Prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip ini merupakan pilar penting dalam menjalankan sistem demokrasi, yaitu 1. Kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. 2. Rule of law. Supremasi hukum. Kekuasaan negara diatur oleh hukum dan Undang-Undang 1945, bukan oleh keinginan penguasa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Persamaan warga negara. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan berhak atas perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Pemilu yang bebas dan jujur. Pemilihan umum diselenggarakan secara independen, adil, bebas, dan rahasia untuk memilih perwakilan atau pemimpin secara langsung. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga penumpukan kekuasaan pada satu badan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi. Warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat, kritik, dan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Partisipasi masyarakat. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan pengambilan keputusan publik. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 1. Konteks pemerintahan. Pemilihan umum pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara berkala adalah contoh nyata kedaulatan rakyat. Transparansi anggaran. Pemerintah membuka akses informasi mengenai pengelolaan anggaran negara kepada publik. Mekanisme check and balance. Adanya pengawasan oleh DPR terhadap kebijakan eksekutif, serta peran yudikatif MK dan MA dalam mengawasi pelaksanaan hukum. 2. Konteks lingkungan kampus. Pemilihan ketua BEM atau organisasi mahasiswa. Proses pemilihan yang melibatkan seluruh mahasiswa mencerminkan prinsip pemilu yang bebas dan jujur. Forum diskusi dan debat. Kegiatan akademik yang mendorong kebebasan berpendapat dan berekspresi secara sehat. Penyusun aturan bersama. Keterlibatan perwakilan mahasiswa dalam penyusunan kebijakan kampus. 3.
konteks media sosial atau era digital, petisi online, dan jejak pendapat. Warga negara dapat dengan mudah menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka mengenai isu-isu publik. Keterbukaan informasi, akses cepat terhadap informasi pemerintah melalui situs web resmi dan media sosial. Kritik dan pengawasan publik, penggunaan media sosial untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau pejabat publik, mendorong akuntabilitas meskipun tetap harus mematuhi Undang-Undang ITE dan etika digital. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila masih kurang tepat atau kurang jelas, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.